Selamat siang, kita mulai kuliah kita hari ini ya. Kita hari ini akan bicara tentang statistika deskriptif. Sebelumnya saya nanti ini minta maaf dulu kalau nanti misalkan banyak yang di belakang saya ini yang bolak-balik kiri kanan. Mungkin nanti satu titik anak saya yang akan ikut kuliah. Jadi mohon maaf besar-besarnya. Ya, kita akan bicara tentang statistika deskriptif. Bu, boleh tanya-tanya dulu tak, Bu? Yang Boleh. masalah latihan kemarin itu, Bu. Oh iya, boleh, silahkan. Kemarin itu ada yang bingung saya, Bu. Soalnya yang interaktif sama rasio ya, itu Interval. ya interval sama rasio. Ah. Itu rata-rata jawabannya kemarin itu rasio semua ya, Bu. Gak ada yang interval kayaknya, Bu. Saya belum cek lagi ya. Nanti coba tak ceknya dulu ya. Tapi gini loh intinya, kalau rasio itu misalkan kita melakukan perbandingan, maka perbandingannya itu ada maknanya. Jadi contoh aja misalkan berat badan gitu, berat gitu ya, berat daging gitu. Terus saya punya bahwa yang ini beratnya 40 kg, yang ini beratnya 20 kg. Maka saya bisa ngomong bahwa berat yang benda A itu dua kali lebih berat dibandingkan yang benda B. Jadi kalau saya bikinkan rasionya gitu, itu kan ada maknanya. Itu yang rasio. Tapi kalau yang interval itu kalau Anda bandingkan itu nggak bisa ngomong apa-apa. Contoh aja kayak kemarin itu EQ gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang EQ gitu, maka bentar. Ya, statistika deskriptif ini merupakan sebuah metode yang bertujuan untuk mengorganisasi, meringkas, dan menyajikan data dalam bentuk yang informatif. Sehingga nanti data yang kita punya itu bisa memberikan informasi yang lebih daripada data mentah. Jadi kalau data mentah itu misalkan aja ya, saya survei terhadap 30 responden gitu. Terus saya ngomongnya survei responden pertama jenis kelaminnya laki-laki, responden kedua jenis kelaminnya laki-laki, responden ketiga jenis kelaminnya perempuan dan terusnya sampai 30 responden. Maka kalau Anda membaca data seperti itu kita akan masih kesulitan gitu. Kita mau melihat ini ada berapa sih sebenarnya responden perempuan ataupun responden laki-laki saya. Tapi kalau kita sudah olah menjadi dengan menggunakan statistika deskriptif, maka nanti informasi yang ada itu akan menjadi lebih mudah untuk dibaca. Ya, kalau statistika deskriptif itu ada dua, yaitu merangkum dan menggambarkan dari pola data itu, bisa dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik. Juga di sini kita bisa menghitung ukuran statistiknya, jadi bisa pusat data, bisa melihat variasi data. Kalau melihat pusat data itu lihat dari mean, median, modus. Sedangkan kalau dari variasi data itu kita bisa lihat dari rentang data, juga dilihat dari standar deviasi atau varian. Ya, gitu caranya. Nah, nanti untuk penyajian data ini tujuannya adalah untuk memudahkan dalam membaca data yang ada. Anda bisa menyajikan data itu dalam bentuk narasi, dalam bentuk tabel, atau dalam bentuk diagram atau grafik. Ya, tergantung ya. Kalau narasi itu kadang juga masih kita perlu membaca lebih detail gitu. Tapi kalau sudah dalam bentuk tabel atau diagram atau grafik itu biasanya lebih mudah. Tapi ini style seseorang berbeda-beda, terserah ya nantinya ya. Nah, kita bicara yang hari ini itu adalah tabel distribusi frekuensi. Di mana tabel distribusi frekuensi itu adalah sebuah tabel. Di dalamnya ini berisi variabel beserta nilai dan frekuensinya. Nah, tabel ini kita gunakan untuk data kuantitatif. Jadi ada dua jenis data secara garis besar, yaitu tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal
dan tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Ya, jadi kalau untuk data tunggal, itu berarti kita punya dari kondisi yang ada ini, misalkan ya ini sebagai contoh, ini dia survei ke 26 keluarga mengenai jumlah anak yang dimiliki. Hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah responden pertama, responden kedua, ketiga, sampai dengan responden ke-26. Nah, kemudian kalau kita lihat dari kondisi ini, misalkan Anda mau mencari berapakah banyaknya keluarga yang mempunyai anak 3 gitu ya. Anda kan harus hitung satu persatu. Ini 1, ke sini lagi 2, 3, 4, ada 4 keluarga. Terus kalau diminta yang punya anak 2 ada berapa, Anda harus hitung lagi. Ini kalau cuma 26 keluarga. Kalau misalkan survei kita ke 500 keluarga gitu, nah, kita harus melihat satu persatu. Tapi kalau Anda tampilkan data distribusi frekuensi data tunggal ini ke dalam bentuk tabel, jadi dari sini kita buatkan seperti ini, maka ini akan membuat orang membacanya jadi mudah. Ya, jadi orang yang keluarga yang punya 0 anak itu ada 3 keluarga dari 26 responden kita. Yang punya 1 anak ada 6 keluarga, yang punya 2 anak ada 10, dan demikian seterusnya. Jadi kita kalau membacanya jadi relatif lebih mudah. Ini kalau datanya tunggal. Nah, kalau datanya itu berkelompok, maka nanti Anda nggak mungkin menuliskannya satu persatu seperti yang tadi, ya. Jadi kalau berkelompok, nanti kita bisa buat tabel dari frekuensi data berkelompoknya. Ada beberapa yang harus Anda ingat di sini. Jadi kalau kita punya datanya, data yang kontinu. Yang pertama, langkah pertama, Anda menentukan nilai tertinggi dan nilai terendahnya. Kemudian menghitung range dari data yang ada. Jadi range itu adalah nilai terbesar dikurangi dengan nilai yang terkecil. Itu range. Kemudian yang ketiga, menentukan jumlah kelompok. Jumlah kelompok itu sebetulnya boleh berapapun, jadi terserah pada penelitinya, bisa 5 sampai dengan 15 ya. Atau kalau Anda mau melihat dengan menggunakan rumus, itu ada rumus dari Strangers ini, di mana jumlah kelompok itu dirumuskan dengan 1 ditambah 3,3 log N. Dengan N-nya ini adalah banyaknya data. Terus kemudian dari hasil ini jumlah kelompok itu dibulatkan. Jadi dibulatkan ini tergantung ya. Kalau nanti hasilnya itu berapa 5 ke atas gitu komanya gitu, misalkan 12,557 gitu ya. Nah, 5 ke atas gitu Anda mau bulatkan sampai berapa digit di belakang komanya, itu bisa bulat ke atas. Tapi kalau cuma 15,1 sekian itu bisa dibulatkan ke bawah. Ya tergantung itu nanti. Jadi ini kelompoknya, jumlah kelompoknya dibulatkan. Nah, terus dari jumlah kelompok ini setelah kita tahu, maka langkah selanjutnya adalah menentukan lebar dari tiap kelompok. Lebar dari tiap kelompok itu kita hitung dari range dibagi dengan jumlah kelompok. Nah, bedanya kalau tadi jumlah kelompok itu Anda bulatkan sesuai dengan aturan pembulatan, tapi kalau pada lebar kelompok itu kita bulatkan ke atas. Nah, jadi untuk lebar kelompok itu kita bulatkan ke atas. Jadi artinya nanti misalkan nih hasil hitungannya ketemunya 3,11 gitu ya. Kita mau pakai 1 digit di belakang koma. Ya berarti Anda harus bulatkan menjadi 3,2. Walaupun yang di belakangnya tadi 1. Apalagi kalau kita punya 3,17 gitu ya, berarti tetap 3,2. Jadi kalau pada lebar harus selalu dibulatkan ke atas. Kemudian dari sini kita menghitung sisa.
Sisa itu kita dapatkan dari lebar yang setelah dibulatkan ke atas tadi, dikalikan dengan jumlah kelompok, dikurangi dengan range, dibagi 2. Itu sisa. Jadi hasil dari yang pembulatan ya ini ya. Lebar di sini itu hasil dari pembulatan. Nah, kemudian setelah itu Anda susun sudah tabel distribusi frekuensinya, jumlah kelompoknya itu mengikuti dari hasil yang perhitungan ketiga tadi, terus apa ini namanya lebar dari intervalnya itu nanti lihat dari hasil yang nomor 4 ini. Nah, untuk mendapatkan batas bawah dari kelompok pertama itu kita dapatkan dari nilai minimum yang ada kita kurangkan dengan sisa dari hitungan nomor 5. Nah, setelah itu kita tentukan frekuensinya. Kurang lebih seperti itu untuk membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok, di mana datanya merupakan data kontinu. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Kalau tidak ada, lanjut ya. Ini sebagai contoh nih. Berikut 50 data yang menunjukkan tingkat kebisingan lalu lintas di sebuah perempatan jalan. Nah, datanya ini merupakan data kontinu. Buatlah tabel distribusi frekuensi untuk data tersebut. Ini ada 50 data. Nah, ya kebetulan ini enak ya, datanya sudah diurutkan. Jadi langkah yang pertama tadi kan Anda harus menentukan range. Range itu apa? Data tertinggi dikurangi dengan data minimal. Ya, data yang maksimal dikurangi yang minimal. Ini kan kebetulan urut jadi langsung enak. Ketemu. Ini sudah dihitungkan. Nilai tertingginya 77,1, nilai terendahnya adalah 52. Sehingga dari sini saya punya range-nya adalah 25,1. Terus kemudian Anda hitung jumlah kelompok. Jumlah kelompok itu adalah 1 ditambah dengan 3,3 kalikan dengan log 50. Kalau Anda hitung dengan kalkulator, kita dapatkan hasilnya adalah 6,6 sekian. Nah, karena ini sudah di atas 5, berarti kalau dibulatkan harus bulat ke atas. Tapi kalau di sini andaikan Anda peroleh 6,1 gitu ya, maka Anda harus bulatkan ke bawah. Aturan pembulatannya mengikuti itu. Terus kita hitung lebar kelompoknya. Lebar kelompok itu tadi kan didapatkan range dibagi dengan jumlah kelompok. Ketemunya angkanya ini 3,5857 sekian. Kita bulatkan sampai berapa digit, itu tergantung dari data. Jadi kalau saya balik lagi ke data, nah, data yang kita punya ini kan 1 digit di belakang koma. Maka untuk menentukan lebar kelompoknya, Anda ambil sampai dengan 2 digit di belakang koma, kemudian dibulatkan ke atas. Ada kata-kata dibulatkan ke atas. Jadi kalau dibulatkan ke atas 2 digit di belakang koma, berarti saya lihatnya ini 1, 2. Nah, 1, 2 ini nggak peduli. Di sini angkanya lebih besar daripada 5 atau lebih kecil daripada 5, maka harus Anda bulatkan ke atas untuk lebar kelompok. Di sini dibulatkan menjadi 3,59. Terus dari situ didapatkan sisa tadi apa? Sisa itu adalah lebar kelompok dikalikan dengan apa tadi? Jumlah kelompok ya. Dikalikan dengan jumlah kelompok dikurangkan dengan range. Jadi ini kali di sini ketemunya 25,13, saya kurangkan dengan 25,1 dibagi 2. Hasilnya 0,015. Nah, dari sini nanti batas bawah kelompok pertama itu kita dapatkan dari nilai terendah, ini tadi nilai terendahnya 52, saya kurangi dengan sisa.
0,015. Jadi dapatnya 51,985. Ya, jadi kita dapatkan kondisinya seperti itu. Nah, dari kondisi ini kemudian Anda bikin tabelnya. Tabelnya dari mana? Ya ini tadi nilai terendah, ini tadi untuk kelompok pertama berarti batas bawahnya adalah 51,985 batas bawahnya. Kemudian batas atasnya itu Anda ambil dari lebar kelompok. Berarti 51,985 tambahkan dengan 3,59. Jadi ditambah ini 3,59 berarti 55 ya. Saya lihatkan ke sini. Nah, ini dia. 51,985 sampai 55,575. Ini kelompok 1. Di kelompok kedua, batas atas kelompok 1 ini akan menjadi batas bawah kelompok 2. Batas bawah kelompok 2, jadi ini sama. Ya, kalau di sini dibilang tidak ada jarak. Kemudian dari sini, batas atas kelompok 2, ini berarti nilai batas bawah kelompok 2 saya tambahkan dengan 3,59. Tadi ya, lebar dari apa ini? Dari kelompok tadi. Nah, hasil batas atas kelompok 2 ini akan menjadi batas bawah kelompok 3. Ditambahkan dengan 3,59 dapat batas atasnya. Demikian seterusnya sampai pada kelompok ke-7. Ini batas bawahnya, ini batas atasnya. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Sampai di sini? Jadi ini untuk menentukan batas yang ada pada tabel distribusi frekuensi data kontinu. Nah, kalau sudah gini Anda tinggal masukkan aja nanti ya. Jadi datanya yang ada tadi, sebentar, yuk kita lihat sama-sama. Kayak gini ya. Dimulai dari 52, 54,4, 54,5, 55,7. Ingat enggak ya? 52, 544, 545, 557. Yuk kita lihat. Jadi kalau memasukkannya saya akan punya yang tadi 52 kan berarti terletak di sini ya. Di antara 51,98 sampai 55,575. Berarti masuk, ini frekuensinya 1. Terus tadi ada berapa tadi? 54,4 kalau nggak salah ya. 54,4 masuk, berarti ada di antara ini. Jadi masuk juga. Terus tadi berapa tadi? Ya, pokoknya kalau di antara ini Anda masukkan sehingga akhirnya kita dapatkan hasilnya seperti ini. Loh, itu ada frekuensi yang kosong, Bu. Ya nggak apa-apa. Nggak jadi masalah. Ya memang kalau didapatkan kondisinya tidak seperti ini, kita mau bisa apa gitu. Jadi tetap aja dituliskan. Ada pertanyaan dulu? Kalau ditanya, ini tingkat kebisingannya itu kan kelompoknya sampai 7. Ini memang harus 7 atau tergantung dari apa, Bu? Tergantung dari hasil kelompoknya tadi. Jadi ini tadi, kita kan ngambilnya ini 7. 7 dapat dari mana? Dari ini, jumlah kelompoknya. Kalau nanti dari hitungan ternyata jumlah kelompoknya ini tidak sampai 7, misalkan aja ketemu hitungannya ini adalah 5,2 gitu ya. 5,2 kita bulatkan kan jadi 5. Berarti nanti dari kelompok yang ada itu Anda akan bagi menjadi 5 buah kelompok. Dengan lebar kelompoknya nanti dihitung dengan rumusan yang ada di sini. Ya, jadi tadi itu diambil ada 7, kenapa kok di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kelompokan ini karena hitungannya dari pakai yang 1 plus 3,3 log N. Dengan N-nya adalah jumlah data. Ini kalau data yang kontinu ya. Nanti kalau datanya discrete, ya ada caranya lagi nanti. Discrete kadang itu memang nggak sesuai dengan jumlah data. Oke, kita lanjutkan. Nah,
Kalau untuk melihat frekuensinya aja, Anda tinggal lihatnya dengan itu tadi ya. Tapi ada kalanya pada tabel distribusi frekuensi itu Anda harus menentukan titik tengahnya dari setiap dari setiap kelompok yang kita punya. Itu akan ada titik tengahnya. Di mana titik tengah setiap kelompok itu kita dapatkan dari batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Jadi batas atas ditambahkan dengan batas bawah dibagi dengan 2. Itu nilai tengah kelompok. Kemudian kalau frekuensi relatif, namanya frekuensi relatif berarti ini bicara dalam prosentase. Artinya apa? Anda dapatkannya dari membagi frekuensi di titik tersebut terhadap frekuensi total. Itu yang dikatakan dengan frekuensi relatif. Kemudian ada frekuensi kumulatif. Kalau frekuensi kumulatif itu berarti dia menjumlahkan mulai dari awal sampai dengan frekuensi pada kelompok tersebut. Jadi kalau yang kelompok terakhir, nanti frekuensi kumulatifnya akan sama dengan jumlah data. Karena dia kan penambahan dari data-data yang sebelumnya. Nah, ini kalau kita lanjutkan yang tadi. Jadi kan tadi gini ya, dapat datanya, kemudian frekuensinya dapat, totalnya 50. Total 50 ini kalau bicara frekuensi kumulatif pasti akan sama dengan frekuensi kumulatif pada data ke-7. Nah, kalau titik tengah, ini kita dapatkan dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi ini Anda jumlahkan, dibagi dengan 2, akan dapat titik tengahnya ini. Harus pada satu baris yang sama ya, jangan menjumlahkannya dengan data kelompok lain. Ya nanti hasilnya akan berbeda nanti. Kalau yang data kedua, ini akan kita dapatkan 55,575 ditambah 59,165 bagi dengan 2. Ketemu hasilnya. Demikian seterusnya. Itu untuk mendapatkan titik tengah. Sedangkan frekuensi relatif, itu Anda bisa hitung dari frekuensinya ini, kemudian Anda bagi dengan total frekuensi yang ada. Jadi yang ini berarti untuk data pertama saya punya 3 dibagi 50. Ketemu 0,06. Data yang kedua 12 dibagi dengan 50. Ketemu 0,24. Data yang ketiga 18 dibagi 50. Kita akan dapatkan 0,36 dan seterusnya. Totalnya di sini pasti sama dengan 1. Kalau tidak sama dengan 1 berarti ada kesalahan hitung. Kecuali nih ya, hasil Anda menuliskan di sini ini Anda menuliskannya dari hasil pembulatan. Misalkan pembaginya itu 60 gitu ya, bukan 50. Kalau pembaginya 60 itu kan nanti pasti angkanya akan angka yang irasional gitu. Kita akan pakai cuma berapa digit di belakang koma. Nah, itu nanti memungkinkan total dari frekuensi relatifnya itu kurang atau lebih sedikit dari angka 1. Sedangkan frekuensi kumulatif itu kita dapatkan, Anda lihat dari ini aja. Dari frekuensi ini. Ini kelompok 1 pasti sama. Kalau di kelompok 2 itu frekuensi kumulatif yang atas Anda tambahkan dengan frekuensi pada kelompok tersebut. Jadi 3 ditambah 12 hasilnya 15. Kelompok 3 berarti 15 ditambah 18 hasilnya 33. Kelompok 4 33 ditambahkan dengan 9 42. Kelompok 5 42 ditambah 7. Kelompok berapa ini? 6 9 ditambah 0, dan yang terakhir kelompok 7, 49 ditambah 1. Ya, itu kira-kira yang disebut dengan frekuensi kumulatif. Ada pertanyaan dulu mungkin sampai di sini? Bu, ulangi yang titik tengah, Bu. Titik tengah ini ya? Titik tengah itu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2.
Jadi kalau ini 51,985 ditambah dengan 55,575, Anda jumlahkan, hasilnya dibagi 2. Nanti ketemu titik tengahnya di sini. Oke, Bu. Yang kelompok 2 juga gitu. Batas bawah ditambah batas atas. Ditambah ya, jangan dikurangi. Jadi ditambah, kalau dikurangi itu untuk mendapatkan selisih. Kalau ini mau mencari titik tengah, berarti harus Anda tambahkan. Nanti hasilnya dibagi 2. Kelompok 3 juga gitu. Ngitungnya harus pada baris yang sama ya. Saya beberapa menjumpai itu ngitungnya barisnya mundur 1. Saya nggak tahu kenapa kok bisa gitu. Ya nanti akhirnya salah semua Anda jadinya. Jadi ngitungnya harus benar-benar dari baris yang sama. Ya, ini kurang lebih cara membuat tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok dengan tipe data kontinu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas mungkin? Oke, kalau enggak ada, nah ini yang tadi saya bilang ya, hari ini kita akan ada latihan, tapi latihannya sifatnya enggak online di ULS, Anda kerjakan secara offline, kemudian dari situ dikumpulkan di ULS, nanti saya buatkan rumahnya, belum saya buatkan ya yang hari ini. Terus ini dibikin bolehlah, terserah Anda, boleh mandiri, individu boleh, mau berkelompok boleh, berkelompok berdua gitu enggak apa-apa. Jadi kalau mau berkelompok berdua ya nanti Anda mengerjakannya juga jangan ketemuan ya, tetap harus mengerjakannya secara online gini, pakai daring gini. Jadi saya perbolehkan kalau Anda mau berdua, supaya ada teman diskusi gitu. Tapi jangan diskusi satu kelas ya. Kalau diskusi satu kelas, saya yakin nanti yang ngerjakan cuma beberapa, yang lainnya tinggal nulis ulang. Nanti nggak tercapai apa yang saya harapkan. Karena dari sini kan saya nggak terlalu bisa melihat apakah Anda sudah jelas untuk materi tentang distribusi frekuensi ini, atau masih ada yang perlu didiskusikan lagi. Tapi kalau Anda benar-benar diskusi dengan kelompoknya, harapan saya nanti dari situ saya bisa memetakan apa saja sih yang misalkan kalau memang ada yang perlu untuk diulang lagi penjelasannya, ya berarti akan saya ulang gitu loh ya. Jadi ini latihan yang harus Anda kerjakan hari ini. Jadi nanti selesai kelas ini langsung dikerjakan, karena saya juga akan kasih waktu kurang lebih 1 SKS untuk Anda mengerjakan, minimal ya 1 SKS untuk Anda mengerjakan ini. Ya, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Itu tadi soalnya cuma 1 itu kan, Bu? 1. Mau lebih tah? Jangan, Bu. 1 Jangan, ini Bu. hitungannya juga sudah lumayan loh. Ya, karena ini 50 hari pengamatan, berarti ada 50 data. Ya, dicoba ya nanti ya. Boleh individu, boleh. Kalau mau berkelompok ya berdua lah dengan temannya. Bu, berarti cara perhitungannya juga ditulis semua ya? Iya, karena kalau ini kan seperti kalau kita di kelas gitu loh, Anda saya minta untuk ayo keluarkan 1 lembar kertas, terus dikerjakan, diskusikan dengan temennya, nah kayak gitu. Tapi karena sekarang kita kan online, jadi saya percaya Anda bisa melakukan itu, kemudian hasilnya diupload sekarang. Kalau yang biasa di kelas kan langsung dikumpulkan ke saya. Ini diupload di ULS. Di Word ya, Bu, berarti ngupload ya, Bu? Boleh di Word. Baik, saya lanjutkan ya. Sekarang bicaranya di data kelompok, di mana datanya data diskrit. Nah, kalau data diskrit ini memang kadang ada sedikit perbedaan antara teori dengan realitasnya. Jadi nanti saya tunjukkan ya, ini kemarin kita bisa dapatkan contoh di mana kalau secara teori itu seperti ini, ternyata kenyataannya kita nggak perlu sampai seperti itu gitu.
Jadi langkah yang perlu Anda lakukan sama sih sebetulnya. Yang pertama, cari dulu nilai tertinggi dan terendahnya, itu ya, cari range. Kemudian dari situ kan kita mau menghitung range-nya. Nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nah ini ada kata-kata plus 1. Plus 1 ini sebenarnya kita nggak cuma harus bisa plus 1 ya, tergantung dari nanti tingkat akurasi Anda itu sampai seberapa. Jadi kalau data discrete itu kan bisa saja kita ngomong discrete-nya itu karena kita pakai discrete yang 1 digit di belakang koma, itu kan kita bisa katakan sebagai data discrete. Ya, yang penting saya batasi. Nilai yang saya punya itu 1 digit di belakang koma. Maka dari situ nanti untuk akurasinya ya Anda jangan pakai yang plus 1, tapi plusnya plus 0,1. Kalau data discrete kita ternyata 2 digit di belakang koma, maka di sini nanti untuk range-nya juga akan menambahkan dengan 0,01. Nah, jadi gitu. Jadi plus 1 ini tergantung dari data discrete yang Anda punyai apa. Benar-benar bilangan bulat atau sebetulnya bilangan rasional. Jadi bilangan rasional itu saya bisa nyatakan itu sebagai P per Q, P dan Q-nya itu bilangan bulat. Kayak 1,2 itu kan saya nyatakan rasional, karena apa? Saya bisa menulis menjadi 12/10. Nah, kalau sudah dalam bentuk yang rasional tadi, maka plusnya di sini nggak plus 1 lagi, tapi bisa plus 0,1, bisa plus 0,01 ya, tergantung dari tipe data Anda. Tuh, untuk range-nya. Kemudian, menentukan jumlah kelompok, sama seperti data kontinu ya. Jumlah kelompok itu bisa antara 5 sampai 15 atau pakai rumus, yaitu 1 plus 3,3 log N. Atau ini ada lagi kalau data discrete itu bisa berdasarkan intuisi atau pengalaman. Jadi kalau ternyata orang yang sudah pengalaman melakukan penelitian untuk suatu objek tertentu, dia nanti dengan secara otomatis bisa ngomong bahwa kelompoknya nggak perlu sebesar itu. Kelompoknya cukup jadikan menjadi 3 atau 4 kelompok saja. Nah, bisa seperti itu. Ya. Atau mungkin karena kondisi tertentu ternyata jumlah kelompoknya tidak perlu terlalu besar gitu. Ya, nanti kita bicarakan lanjut yang gini ini. N-nya jumlah data dengan jumlah kelompok dibulatkan. Ya, dalam bilangan bulat bisa bulat atas, bisa bulat bawah. Terus kemudian selanjutnya adalah menentukan lebar tiap kelompok. Sama ya, range dibagi jumlah kelompok. Dia akan dibulatkan ke atas. Nah, di sini untuk membuat tabel distribusi frekuensinya, itu memang secara teori Anda harus sesuaikan dengan jumlah kelompok yang telah ditentukan. Ya, tapi ada kalanya jumlah kelompoknya itu akan lebih sedikit dibandingkan dari yang sudah kita dapatkan dari rumus. Nah, penentuan batas atas ataupun batas bawah setiap kelompok itu tidak ada cara tersendiri, maksudnya nggak ada yang spesial gitu. Ini sebenarnya bebas, Anda mau menentukannya. Terus, yang pasti setiap data, ya, setiap data yang kita punya itu dia harus hanya bisa dimasukkan dalam satu kelompok saja. Nggak boleh dia misalkan berada pada sebuah batas, kemudian Anda ngambilnya bisa masuk ke yang A, bisa masuk yang ke B, itu nggak boleh. Berarti artinya Anda membuat batasannya masih belum tepat. Ini secara teorinya batas bawah itu kita dapatkan dari batas bawah yang ke I-1 ditambah dengan 1. Satunya ini kayak yang tadi ya, tergantung dari yang kita punya. Jadi tergantung dari yang kita punya itu maksud saya, kalau nanti data yang Anda punya itu ada 1 digit di belakang koma, ya berarti ini penambahannya menjadi 0,1. Terus menghitung batas bawah nyata dan batas atas nyata. Jadi kalau batas bawah nyata itu kita bisa hitungkan dari
batas bawah kelompok itu saya kurangi dengan 0,5 kali 1. Kembali satunya ini tergantung dari tipe data yang kita punya. Tipe data diskritnya. Kalau memang dia bilangan bulat, ya ini kita pakai 1. Tapi kalau bilangan rasional tadi, Anda bisa menggunakannya ini tergantung dari digit yang dipunyai. Tujuannya apa sih? Ini tujuannya nanti kalau kita membuat tabel, membuat histogram, maka histogramnya itu tidak lepas. Histogramnya itu dia akan tetap berkelompok, tetap nyambung. Tujuannya di sini batas atas nyata dan batas bawah nyata itu. Nah, setelah itu Anda menghitung frekuensi dari setiap kelompok. Nah, kurang lebihnya itu. Cara mendapatkannya hampir sama. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Sebagai contoh ya. Nah ini, berikut adalah data jumlah mobil yang dimiliki oleh 120 keluarga yang tinggal di Surabaya. Ambil sampel. Kemudian, Anda diminta untuk menyajikan data ini dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, ini karena ada 120 data, jadi kalau Anda lihat nilai maksimalnya di sini kita dapatkan berapa ini? Ini ada 5 ya. Ada yang lebih dari 5? Nggak kelihatan. Berarti nilai maksimalnya 5, nilai minimalnya 0. Sehingga saya akan dapatkan range-nya itu adalah sama dengan 5. Nah, range-nya adalah 5. Kemudian dari range ini N-nya 120 ya. Saya balik lagi ke sini aja. Bentar. Jadi tadi kan kita punya range-nya kan, jadi dapatnya maksimum dikurangi minimum ditambah 1. 1 ya, karena tadi kan bilangan bulat. Berarti ngambilnya plus 1 saja. Saya dapatkan 5 dikurangi 0 ditambah 1 hasilnya adalah 6. Kemudian menghitung jumlah kelompok. Jumlah kelompok kalau saya hitung 1 ditambah 3,3 log N. Berapa ini dapatnya? 1 ditambah dengan, sebentar, saya ambil kalkulator. Ada yang sudah hitung? (3,3) dikalikan dengan log 120 ya tadi ya. Ditambah dengan 1. Ketemunya 7,8. 7,8 berarti kalau saya bulatkan, maka akan saya dapatkan ada 8 kelompok. Nah, ada 8 kelompok, kemudian dari sini saya mau menghitung lebar. Lebar kelompok itu kan range dibagi jumlah. Jadi 6 saya bagi dengan 8, hasilnya 0,75. Harus dibulatkan ke atas. Sehingga saya dapatkan lebarnya adalah 1. Nah, dari sini kita akan buat. Saya akan buat tabel. Nah, kalau saya buat tabel, maka akan saya dapatkan, jadi yang pertama tadi kan dia bilang ada berapa tadi? 8 kelompok gitu ya, di mana lebarnya adalah 1. Batas bawahnya itu saya punya 0, batas atasnya karena lebarnya tadi itu adalah, karena lebarnya tadi 1, berarti batas atasnya 1, karena 0 ditambah 1. Nah, terus dari sini, kalau kita punya datanya tipe-tipe yang diskrit, maka batas bawah kelompok kedua dengan batas atas kelompok yang pertama itu tidak boleh sama. Kalau tadi pada saat kita punya data kontinu, dia kan harus sama ya. Karena ini diskrit, kita tidak bisa bikinnya ini sama. Jadi ini langsung loncat ke nilai berikutnya. Karena nilai berikutnya itu bilangan bulat, ya berarti kalau batas atasnya ini 1, di sini juga menjadi 2.
Ya, ditambah dengan 1. Tadi kan bilangnya gitu. Tapi kalau nanti Anda misalkan punyanya diskritnya itu 1 digit di belakang koma, ya berarti nambahnya nanti tergantung dari hitungannya yang ada ya. Jadi dari sini kelompok kedua 2 sampai dengan 3. Terus kelompok ketiga 4 sampai dengan 5. Harusnya ini kan karena kita punya ada 8 kelompok, kan berarti Anda akan buat 5 sampai 6 ya. 6 sampai 7. Terus berapa? 7 sampai 8. 8 sampai 9 gitu ya. Nah, kenapa kok ini dihentikan sampai di sini saja? Karena kalau kita lihat dari tabelnya, dari data yang kita punya, dari frekuensinya, loh ini salah ini, masa 0? Berapa ini harusnya? Kok 0,4? Jadi dari data tabel yang ada, oh ini 48 harusnya. Jadi data yang ada itu ternyata untuk jumlah mobil 5 sampai dengan 9 yang seharusnya tadi kita bisa tuliskan, itu frekuensinya 0 semua. Karena letaknya dia ada di bawah, maksudnya di luar dari yang nilainya nggak 0, Anda boleh hilangkan itu. Itu tadi yang dikatakan ada kalanya kalau di data diskrit ini kondisinya dia tidak semuanya itu bisa tercakupi gitu ya. Tidak semuanya untuk kelompok itu kita tulis seperti teori. Tapi kalau di data kontinu, pasti kalau ada 0 itu 0-nya adanya di bagian di tengah-tengah. Karena untuk mendapatkan hasil itu dia benar-benar melibatkan sampai berapa digit di belakang koma gitu loh. Ya, dari sini ini cara mendapatkannya hampir sama. Terus batas bawah nyata dan batas atas nyata itu tadi kan kita dapatkan toh ya. Berarti dari batas bawah ini Anda kurangkan dengan 0,5. Makanya menjadi min 0,5. Batas atasnya berarti batas atas ditambah dengan 0,5. Nah, di sini yang sama itu adalah batas atas nyata kelompok 1 dengan batas bawah nyata kelompok 2. Jadi yang ini yang sama. Kalau batas bawahnya tidak sama dia. Nah, ini batas nyata dan batas atas nyata kita gunakan untuk menggambarkan histogram. Jadi antar batang histogramnya itu tidak boleh ada gap. Kalau kita bicara tentang distribusi frekuensi, maka saat nanti ini pertemuan berikutnya bagaimana cara membuat histogram itu tidak boleh ada gap. Makanya kalau datanya diskrit, Anda harus membuat batas bawah nyata dan batas atas nyata. Ini frekuensinya harusnya 48 harusnya. Ya tadi 48 betul. Kalau frekuensi relatif sama ya berarti ya. Frekuensi ini dibagi dengan total data 120 tadi hasilnya 0,4. Ini kalau Anda jumlahkan semua, harusnya hasilnya adalah 1. Itu kurang lebih. Ada pertanyaan dulu. Untuk tabel distribusi frekuensi, data berkelompok dengan tipe datanya adalah diskrit. Mungkin ada pertanyaan? Bu, mau tanya. Berarti apakah selalu kalau kita mau membuat histogram kita harus bikin dalam bentuk kelompok gitu? Kalau membuat histogram, berarti berkelompok gitu. iya, histogram yang akan dibuat itu biasanya dari tabel distribusi frekuensi gini. Jadi dikelompokkan. Kalau yang kayak modelnya 1, 2, 3, 4, 5, misalnya 1 frekuensinya berapa, itu berarti bukan histogram ya? Oh iya, histogram ini gini. Histogram itu kan macam-macam. Pokoknya histogram itu sebenarnya untuk menyajikan tabel, menyajikan angka-angka itu tapi dalam bentuk grafik, grafiknya yang berbentuk kotak-kotak. Nah, kalau yang tadi Jasi bilang itu yang 1, 2, 3 itu tadi apakah itu bukan histogram? Iya, itu histogram. Tapi kalau yang 1, 2, 3 itu misalkan sumbu X-nya itu menyatakan jumlah kayak tadi ya jumlah anak yang dimiliki, terus nanti sumbu Y-nya itu menyatakan frekuensinya ya boleh. Tapi kalau antara yang seperti itu biasanya histogramnya ini tidak
tidak nyambung atau akan ada gap. Nah, khusus untuk yang tabel berkelompok gini, kita buat menjadi histogram yang tidak ada gap. Perbedaannya di situ. Ya, kalau yang datanya tunggal, seperti yang tadi ya boleh-boleh aja tetap pakai histogram, enggak apa-apa. Yang kayak anak tadi kalau kita buat 1, 2, 3, 4, 5, boleh tahu? Boleh, bisa juga dinyatakan dalam bentuk histogram. Boleh. Ya, enggak cuma itu aja ya, sebenarnya hampir semua kondisi itu boleh kita nyatakan dalam bentuk histogram. Nah, cuma kalau ini untuk data berkelompok itu membuat histogramnya itu tidak boleh ada gap. Ada gap itu artinya ini loh, antara batang 1 dengan batang 2 itu harus nempel. Jadi kalau kontinu jelas gitu ya, pasti nempel kalau kontinu, namanya data kontinu. Nah, kalau discrete ini kan sebenarnya kalau kita bicara tentang discrete, dia harusnya kan enggak nempel gitu kan. Tapi kondisi yang kita punya, discrete-nya ini dia berkelompok. Jadi nanti 0, 1, 1, 2, 3 gitu. Nah, akan terlihat gini, kalau kita nggak membuatnya menjadi, menjadi ada gap-nya, jadi dia tidak ada gap gitu, itu akan terlihat bahwa dari 0 sampai 1 itu ada angkanya, 1 sampai 2 itu kayak nggak ada angkanya, padahal kan bukan gitu. Padahal kan ini memang benar-benar mau melihatnya adalah tepat pada titik-titik yang ada ini. Di 0, di 1, di 2, di 3, di 4, dan seterusnya. Nah, makanya itu perlu batas bawah nyata dan batas atas nyata. Misalkan ditanya, Bu, kenapa Bu ini nggak boleh kalau saya buat menjadi seperti data tunggal yang di atas tadi. Kalau kondisinya mobilnya cuma 5 gini, boleh dianggap sebagai data tunggal, ya. Tapi kalau nanti ternyata Anda menjumpai suatu kondisi tertentu, ternyata dia data discrete, tapi angka yang kita punya misalkan aja dari 0 sampai dengan 100 gitu. Nah, kalau kondisinya seperti itu, Anda mau buat dalam bentuk data tunggal, itu akan membuat datanya tidak elok untuk dilihat. Jadi tetap nggak akan kelihatan gitu, walaupun Anda sudah histogramkan gitu ya. Tapi ada 100 data, itu tidak akan terlihat apa ya. Kalau yang kayak gini ini kita bisa melihat frekuensi terbanyak itu di antara nilai berapa sih gitu loh. Ya. Jadi kalau ini kan cuma ada 6 data ya, 0 sampai dengan 5 gitu. Ini kalau mau ditunggalkan nggak apa-apa sih saya. Tapi untuk meringkasnya biasanya orang melihatnya yang paling maksimal, yang paling banyaknya itu kira-kira di angka berapa sih lah. Ini kita bisa kelompokkan. Gitu. Oke, kasih Bu. Ya, sama-sama. Lanjut ya, ini kurang sedikit kok, cuman. Kita bicara di tabel ringkasan. Tabel ringkasan ini digunakan untuk data kualitatif. Ya, untuk formatnya itu sebenarnya terserah aja ya ini ya. Jadi kalau ini yang kita pelajari itu format tabelnya mirip dengan tabel distribusi frekuensi untuk data numerik. Terus kalau jumlah variabel yang digunakan lebih dari 1, ini biasanya nanti kita akan buat menjadi bentuk tabel kontingensi. Ya. Jadi kalau ada variabelnya lebih dari 1, nanti kita lihat bersama-sama. Ini sebagai contoh. Jadi kalau secara narasi tadi kan dikatakan dalam menyampaikan sebuah data itu Anda bisa nyatakan dalam bentuk narasi. Nah, ini sebagai contoh narasinya. Jadi 53% mahasiswa laki-laki menyatakan selalu sarapan. 33% menyatakan biasanya sarapan dan 14% tidak pernah. Kemudian Anda mau menyajikan ini dalam sebuah tabel. Karena kalau kayak gini kan orang masih membaca, perlu waktu yang rada lama untuk membacanya. Kita coba ringkaskan gitu. Diringkas. Oh, kalau diringkas jadinya lebih enak gitu. Judulnya misalkan aja tabel kebiasaan sarapan mahasiswa laki-laki. Jadi ada prosentase, ada kebiasaannya yang selalu sarapan, biasanya sarapan, atau tidak pernah sarapan. Nah, kita bisa nyatakan seperti ini. Ini kalau saya membacanya lebih enak daripada yang tadi.
Yang tadi itu saya masih harus baca, kemudian saya juga harus memahami lebih dalam. Berarti apa ini yang bisa saya ini. Tapi kalau dari tabel yang dituliskan seperti ini relatif lebih mudah daripada yang narasi tadi. Tapi ini penyajian aja ya. Dalam artian Anda nggak harus kayak gini. Anda mau dalam bentuk narasi, it's okay, nggak apa-apa. Terus, nah ini. Kalau variabelnya itu lebih dari 1, maka nanti yang akan kita buat dalam bentuk tabel kontingensi. Jadi contohnya gini, Budi melakukan survei harga bahan makanan di 3 supermarket. Hasil survei menunjukkan bahwa beras merek Punel di toko A itu dijual dengan harga 20.000 per kilo. Di toko B dijual dengan harga 20.500 per kilo dan di toko C dijual dengan harga 19.700 per kilo. Terus daging sapi di toko A dijual dengan harga 140.000 per kilo, di toko B dijual dengan 135.000 per kilo dan di toko C dijual dengan 150.000 per kilo. Wortel import di toko A dijual 30.000 per kilo, toko B dijual dengan harga 30.000 per kilo dan di toko C dijual dengan harga 3.500 per kilogram. Kemudian Anda diminta nyajikan data ini dalam bentuk tabel. Nah, kalau kita nulisnya yang kayak gini tadi, saya saja bacanya lama gitu ya. Sambil saya itu sambil baca gini ini saya kemudian sambil berimajinasi, oh berarti apa ya? Memasukkan informasi ini saya rekam di otak saya di toko A itu gini. Oh berarti dari sini ini apa yang murah di toko A ya? Apa yang lebih murah di toko B? Saya itu sudah langsung gitu kan gitu. Tapi kan saya harus nginget-nginget lagi. Dan kemudian juga saya harus melihat angkanya lagi. Tapi kalau coba kita punya informasi ini kita buat dalam bentuk tabel, karena variabelnya itu lebih dari 1 ya. Ini ada variabel harga, dan ada variabel apa ini? Berarti jenis barang ya. Ya kan ada tadi ada beras, ada daging sapi sama wortel. Terus kemudian ada 3 toko ABC dan harganya. Nah, variabelnya itu ada toko ABC-nya ini ada benda-benda yang dijual di toko tersebut. Sehingga saya bisa tabelkan dalam bentuk yang disebut tabel kontingensi. Tabel kontingensi ini adalah sebuah tabel di mana variabel yang kita punya itu lebih dari 1. Jadi ini ada, kalau istilahnya di sini bahan pokok, sama ada variabel harga. Jadi kita buat dalam bentuk yang seperti ini. Nah kalau gini saya jadi bisa ngeliat gitu loh. Lebih enak ngeliatnya. Jadi dari sini saya bisa katakan bahwa kalau saya mau beli daging sapi, saya akan pergi ke toko B. Beli wortel, saya boleh pergi ke toko A atau toko B, karena yang itu yang murah ya. Tapi kalau saya mau beli beras, saya akan memilih toko C untuk saya beli berasnya. Nah, kalau Anda sudah buatkan dalam tabel yang seperti ini, jadi orang membacanya jadi lebih enak. Informasi itu cepat ditangkap daripada kita buat dalam bentuk narasi seperti yang tadi. Ini juga ya, ini perbandingan jumlah siswa di Jakarta berdasarkan jenis pendidikan dan jenis kelamin. Jenjang pendidikan ada SMP, SMA, SD, SMP, SMA, laki-laki dan perempuan. Nah ini, jadi kita bisa lihat nanti dari sini. Nah, bagaimana sih kalau kita mau membuat data, data tabel. Nah, yang pertama, kalau membuat tabel itu jangan lupa memberi judul. Judul itu biasanya diletakkan di atas, kalau saya biasanya rata kiri ya. Terserah, ini memang ada beberapa aturan untuk penulisan gitu. Yang kalau Anda nanti tugas akhir itu mengikuti penulisan aturan apa itu ada di rata kiri untuk penulisan judul tabel. Terus kalau memang informasi yang Anda punya itu adalah mengambil data orang, maka kode etik yang harus kita punya, jangan lupa menuliskan sumbernya. Ya.
Ini. Jadi, kalaupun Anda misalkan melakukan itu dengan melakukan survei mandiri gitu ya, ya berarti nanti harusnya pada penjelasan itu ada pernyataan bahwa ini dilakukan survei secara mandiri pada tanggal sekian sampai dengan sekian dengan respondennya adalah apa. Jadi selalu ada sumber informasinya. Terus jumlah baris judul itu tidak boleh lebih dari 2 baris. Jadi jangan bikin judul itu sampai 5 baris ke bawah gitu. Ini orang mikirnya ini judul atau narasi untuk menyampaikan apa yang ada di tabel kalau terlalu banyak gitu. Ya sebisa mungkin bikin judul itu adalah yang ringkas tapi bisa menginfokan apa yang tertulis di situ. Terus yang terakhir ini kita buat dalam bentuk terurut secara numerik. Artinya Anda boleh mengurutkan dari yang besar ke kecil atau kebalikannya, kecil ke besar, itu boleh. Tapi jangan dicampur adur. Ada yang orang itu sukanya mengurutkannya itu berdasarkan abjad yang ada di informasi. Itu tidak akan membantu orang saat akan membaca dari tabel yang Anda punya. Karena biasanya tabel itu yang penting adalah angkanya. Jadi kalau kayak gini, ini apa sih tabel apa? Number of respondent, informasinya. Ya, kalau kayak gini ini kan saya bisa apa sih yang paling banyak responden yang terbanyak itu apa? Oh, informasi penjualan atau brand dari mobil. Ya, yang ini responden yang terbanyak ini. Ya. Dari situ saya bisa lihat, terus misalkan saya mau lihat yang paling sedikit apa sih? Oh, yang paling sedikit itu ini. Apa CC itu apa ini? Nggak tahu lah saya. Informasi tentang CC. Oh, kartu kredit ya mungkin ini ya maksudnya. Ya, kayak gitu. Jadi Anda jangan membuatnya ini urutannya itu malah pada bagian informasi. Orang itu lebih cenderung untuk melihat pada angka-angka yang Anda dapatkan. Jadi buatlah tabel itu yang urut secara numerik. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini nanti boleh silakan dicoba-coba. Ini juga ya, nanti bisa dicoba-coba. Ya, tugas Anda 1 itu tadi saja, tidak lebih dari 1.